kepada kami pagi ini Tuhan melalui hamba-Mu. Berdoa biarlah kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berdoa Tuhan, urapi pendengaran kami. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan apa yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi ini. Berkati kami semua yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Tuhan, sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Saya percaya keadaan kita baik-baik semua, amin. Puji Tuhan kita mulai ada sampai hari ini. Kita masih sehat, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan napas hidup daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan minta supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Di masa-masa yang sukar seperti ini, mari bersama-sama kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang menjadi penyembah yang benar. Sebagai orang percaya, kita seharusnya menjadi penyembah yang benar. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai orang-orang yang percaya, kita seharusnya menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ini yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Nah, bagaimana cara agar kita menjadi penyembah yang benar itu? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Boleh kita bacakan bersama-sama? Yohanes 4 ayat 21, 22, 23 dan 24. Boleh media bantu saya? Yohanes pasal 4 ayat 21, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah yang benar. Kata menghendaki sama dengan menginginkan. Dan oleh karena Allah menginginkan, maka Allah mencari penyembah-penyembah itu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 55, Yesaya 55, Yesaya 55 ayat yang ke-6 di situ dikatakan begini. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat ini berbicara mengenai perintah untuk mencari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat kembali di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 tadi. Di situ berbicara bahwa Allah yang mencari. Allah yang mencari. Penyembah yang benar, itulah yang diinginkan dan yang dicari oleh Tuhan. Saya ulangi,
Penyembahan yang benar itulah yang diinginkan dan yang dicari oleh Tuhan. Artinya, penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Penyembah yang benar. Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Makanya Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kata benar bukan benar menurut ukuran kita, tapi benar menurut ukuran Tuhan. Kata benar bukan menurut ukuran kita, tetapi benar menurut ukuran Tuhan. Banyak orang-orang percaya hari-hari ini mereka tidak menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita lihat apa itu penyembahan, worship. Apa itu penyembahan? Di slide saya tulis begini. Boleh bantu saya? Apa itu penyembahan? Di situ dikatakan begini, menyembah adalah menghormati dengan sikap hati yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Menghormati dengan sikap hati yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Ke-24 tua-tua yang dilihat oleh Yohanes di sekeliling tahta Allah dalam Wahyu 4. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 4. Di situ menyembah Allah mereka menyembah Allah dengan cara tersungkur. Terus kemudian membungkuk, berlutut, menunduk, tengkurap. Semua itu adalah sikap hormat kepada orang yang lebih tinggi dalam pribadi, posisi maupun kuasa. Inilah posisi penyerahan, penundukan dan penghambaan diri. Allah tidak semata-mata mencari bungkukan tubuh jasmani kita. Yang manusia selalu menampilkan yang baik. Tetapi Allah melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati. Bukan melihat apa yang kita lihat dengan cara pandang kita. Tapi Tuhan melihat dari hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ia mengetahui segala sesuatu mengenai kita. Yang baik ataupun yang jahat. Tuhan tahu. Ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau datang dengan penuh hormat kepada Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Ingat apa yang engkau lakukan itu akan Tuhan balaskan kepadamu. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatimu. Maka engkau akan menjumpai Tuhan. Maka engkau akan ketemu dengan Tuhan. Engkau akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Matius 15 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan begini. Matius 15 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini menyembah tetapi hatinya menjauh. Mengapa hati? Ini yang menjadi pertanyaannya. Mengapa hati? Ketika Allah berkata bahwa Ia menginginkan hati kita. Itu berarti Ia mencari pikiran kita, emosi kita dan kehendak kita. Allah ingin agar kita dapat menyerah total kepadanya dengan ketiga bidang itu tadi. Sehingga Ia bisa memiliki
kendali sepenuhnya atas pemikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Itulah penyembahan yang sejati. Allah sedang mencari orang-orang yang akan menyembahnya dari hati mereka. Allah sedang mencari orang-orang yang menyembahnya murni dari hati. Allah menguji Abraham pada titik kasih duniawinya yang paling besar. Melalui siapa? Anaknya Ishak. Abraham menunjukkan melalui ketaatannya bahwa kasihnya kepada Allah lebih besar daripada kasihnya pada apapun atau kepada siapapun. Bahkan kalau kita lihat cerita di situ, anak laki-lakinya yang paling berharga dan yang telah lama dinantikan, hati Abraham tidak terbagi. Ia adalah milik Allah, hatinya milik Tuhan. Baik pikiran, emosi maupun keinginannya. Kalau Abraham tidak mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya dia tidak akan pernah mau menyerahkan anaknya Ishak. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak, seandainya kalau saya minta anak Bapak Ibu Saudara, kira-kira Bapak Ibu Saudara mau kasih enggak? Kalau Tuhan minta anak Bapak Ibu Saudara, kira-kira Bapak Ibu Saudara mau kasih enggak? Kalau Tuhannya kasih ya udah pasti mau dong. Abraham, ia adalah milik Allah. Baik pikiran, emosi maupun keinginannya, dia serahkan kepada Tuhan. Makanya dia bisa mempersembahkan anaknya Ishak. Dan Tuhan melihat hati Abraham. Dia setia. Hatinya kepada Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena dia melekat kepada Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Allah menguji kita dengan cara yang sama. Ia selalu menjadikan daerah kasih kita yang paling besar sebagai sasarannya. Dan ia bertanya, apakah aku benar-benar memiliki hatimu? Pak Bakri, apakah Tuhan benar-benar memiliki hatimu? Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, apakah Tuhan benar-benar memiliki hatimu? Ia mencari hati yang tidak terbagi. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di dalam Yohanes 21 ayat 15, 3 kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Pertanyaan yang sama. Hari ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Penyembah yang benar tidak memiliki daerah dalam hidup mereka yang tidak diserahkan. Hati mereka dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita berikan kotak sorai bagi Tuhan Yesus. Itu adalah penyembah. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi penyembah yang benar. Menjadi penyembah yang benar. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 19 dan 20, di situ dikatakan begini. Yohanes 4 ayat 19, 20, di situ dikatakan, saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 4 ayat 19 dan 20 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. 20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa
di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat 19 dan 20 ini, wanita Samaria ini begitu terikat dengan tradisi dan itulah yang terjadi pada masa perjanjian lama. Dalam penyembahan mereka sangat terikat dengan yang namanya tempat. Sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Allah menentukan tempat buat mereka untuk menyembah Allah dan Allah hadir di sana. Ketika Abraham membawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan, itu Tuhan yang tunjuk. Kamu harus pergi ke sini. Itu dalam perjanjian lama, orang-orang kalau menyembah Tuhan harus ke satu tempat dulu yang ditunjuk oleh Tuhan. Tapi puji Tuhannya, Yesus tidak melarang kita untuk beribadah di satu tempat. Kalau misalnya Tuhan Yesus berkata, oh kamu harus beribadah di GBI Grand Matahari. Berarti tidak ada orang yang menyembah ke tempat yang lain. Orang harus menyembah di GBI, di tempat ini. Tapi puji Tuhannya, Yesus hadir. Yesus datang. Dia tidak menentukan tempat lagi. Dimanapun boleh kita menyembah Tuhan. Kita di gereja A, di gereja B, di mall gerejanya maupun tidak di mall. Tuhan mau supaya kita menyembah Dia. Yang menjadi fokusnya adalah Tuhan, bukan tempatnya. Yang menjadi fokus bukan tempatnya tetapi Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Kita ada di tempat ini. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat live streaming. Fokus penyembahan kita adalah Tuhan. Engkau mungkin mengikuti dari rumah atau engkau mengikuti mungkin dari jalan, dari mobil. Fokuskan penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati. Nah, ketika kita sudah menjadi penyembah benar, maka Tuhan memberikan supaya kita mengenal Dia lebih lagi. Menjadi penyembah benar, kita harus yang pertama mengenal siapa yang disembah. Mengenal siapa yang kita sembah. Mengenal siapa yang kita sembah. Itu yang pertama, menjadi penyembah benar. Yang pertama kita harus mengenal siapa yang disembah. Kepada siapa kita menyembah, itu jauh lebih penting daripada di mana kita menyembah. Di ayat 21, 22 dari Yohanes 4 tadi. Yesus menekankan bahwa penyembah yang benar adalah penyembah yang mengenal siapa yang dia sembah. Objek penyembahan jauh lebih penting daripada tempat. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Yesus. Sejauh mana engkau mengenal Yesus? Sejauh mana engkau mengenal Dia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita mengenal siapa yang kita sembah, ada dampak dari pengenalan akan Allah itu. Dampaknya apa? Yang pertama, Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia. Perempuan Samaria ini dibawa oleh Yesus dalam percakapan yang lebih lagi, yang lebih serius lagi, lebih intim lagi. Dan penuh dengan keseriusan. Yesus membuka dirinya untuk dikenal melalui penyembahan kita dapat mengenal Yesus. Melalui penyembahan kita dapat mengenal Yesus itu siapa.
Melalui penyembahan kita, kita dapat mengenal pribadi Yesus itu seperti apa. Perempuan Samaria ini, coba kalau kita lihat, dia memiliki tingkat yang lebih lagi untuk pengenalan akan Allah. Tingkat yang pertama adalah, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 dari Yohanes 4. Di situ dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tingkatan yang pertama pengenalannya adalah perempuan ini mengenal Yesus adalah seorang apa? Seorang Yahudi. Ini adalah asal usul dari Yesus. Tingkatan yang kedua, perempuan ini mengenal siapa Yesus. Di ayat yang ke-11 dikatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Tingkatan yang kedua pengenalan perempuan Samaria ini adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tingkatan yang ketiga di ayat 19 di situ ditegaskan lagi dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang apa? Nabi. Perempuan ini mengenal Yesus adalah seorang nabi. Tingkatan yang keempat, yang terakhir adalah di ayat 25 lagi ditegaskan, dikatakan di situ, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Tingkatan yang keempat adalah perempuan ini mengenal Yesus adalah siapa? Mesias. Perempuan Samaria ini memiliki tingkat pengenalan akan Tuhan. Dia mengenal Yesus seorang Yahudi. Mengenal Yesus adalah Tuhan. Mengenal Yesus adalah seorang nabi. Dan mengenal Yesus seorang Mesias. Seberapa jauh dan dalam kita mengenal Allah kita. Seberapa jauh dan seberapa dalam kita mengenal Allah kita. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 16 ayat 12 sampai 20. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku, siapakah dia? Murid-muridnya tidak mengenal Yesus lebih lagi. Tapi ketika Yesus bertanya di dalam Matius 16 ayat 12 sampai 20 ini, mereka baru tahu. Mereka masing-masing mempunyai pendapat. Engkau adalah seorang Mesias. Engkau adalah Raja. Yesus yang menyelamatkan. Dan awalnya murid-murid tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika mereka lebih intim lagi dengan Yesus bertanya. Dan Yesus berkata kepada mereka. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penyelamat. Dampak yang kedua ketika kita mengenal Allah adalah terjadinya perubahan hidup. Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan ayat 16 dikatakan kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. 17 dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu sebab engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18 dikatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Seorang yang hidup
dalam penyembahan akan mengerti siapa dirinya di hadapan Allah. Allah itu kudus dan Dia tidak pernah bermain-main dengan dosa. Itu nyata saat Yesus memulai pembicaraan tentang persoalan pribadi dari perempuan Samaria ini. Saat kita sungguh-sungguh mau menjadi penyembah yang benar, maka Allah terlebih dahulu berbicara tentang pribadi kita. Coba lihat di dalam Mazmur. Boleh media bantu saya buka Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4. Ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan Mazmur 24. Di situ dikatakan begini. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerah dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah bersumpah palsu. Dosa membuat kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14. Yang menghambat engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah dosamu. Matius 5, di situ dikatakan, Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, dikatakan 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau kita sedang ada masalah dengan orang lain, terus engkau mau menyembah Tuhan, Tuhan mengingatkan engkau di sini, firman Tuhan katakan, tinggalkan persembahanmu, datangin orang itu, minta maaf. Selesaikan itu dulu. Kalau engkau tidak selesaikan itu, maka penyembahanmu akan sia-sia. Tuhan sangat serius dengan hal ini. Dia sangat serius dengan hal ini. Dia mau kita menyelesaikan dosa. Tuhan mau supaya kita menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yakobus dikatakan begini, Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Boleh media bantu saya? Yakobus pasal 4 ayat 8, di situ dikatakan begini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Pertobatan harus dimulai dari hati. Pertobatan harus dimulai dari hati. Tuhan sangat serius. Ketika engkau mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, bereskan hatimu dengan Tuhan. Bereskan hatimu dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat serius. Yang membuat engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah dosamu. Mengapa ada beberapa orang yang setiap kali datang beribadah dia tidak mengalami apa-apa? Kayaknya dia datang dengan pulang sama aja.
Karena ada sesuatu yang belum dibereskan. Dia datang hanya supaya dilihat orang, oh si A ini datang terus ke gereja, datang terus beribadah. Padahal hatinya tidak beres dengan Tuhan. Tuhan sangat serius dengan kita. Dampak yang ketiga adalah memiliki kuasa untuk bersaksi. Ketika kita menyembah, kita diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa untuk bersaksi. Dalam penyembahan menghasilkan kesaksian iman yang dahsyat. Kalau kita lihat di dalam Yohanes tadi, kembali ke Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-40 dikatakan begini. 40 dikatakan begini. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka apa? Meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Terus ayat ke seterusnya, 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena apa? Perkataannya. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena perkataannya. Terus di ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Penyembahan yang benar menguatkan kesaksian kita akan Allah. Ketika penyembahan kepada Allah diperbaiki, maka kita memiliki kekuatan untuk menjadi penginjil, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang lain akan melihat karena dampak dari pengenalan kita akan Allah. Hidup kita akan menjadi teladan, hidup kita akan menjadi contoh. Karena kita mengenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Masih ada di tempat ini? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tadi yang kedua, menjadi penyembah benar. Sekarang yang ketiga, siapa Tuhan yang kita sembah? Nah, saya mau berbicara di sini. Siapa Tuhan yang kita sembah? God is apa? Spirit. Allah itu roh. Iya, sama dengan kalau kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5. Coba kita bacakan bersama-sama. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5. Di situ dikatakan begini. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepadamu, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah itu adalah terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Allah itu kasih, God is love. Allah itu kasih. Ayat-ayat yang kita baca tadi menjelaskan siapa Allah atau siapa Bapa yang harus kita sembah. Allah itu roh, berarti tanpa tubuh. Amin. Allah itu roh, tanpa tubuh, tidak terdiri dari bahan atau materi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dia tidak kelihatan, tidak terbatas oleh apapun, dapat hadir dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dahsyat enggak Tuhan kita? Dia hadir di mana-mana. Dia hadir di tempat ini dan dia hadir di tempat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang melakukan ibadah secara online pada hari ini. Dia ada di sana. Dia ada di dekat engkau. Allah kita tidak terbatas. Oleh sebab itu dia tidak membatasi kita harus beribadah di tempat mana saja.
Dimanapun ketika engkau ingin mencari Tuhan, Tuhan hadir di sana. Bahkan ketika engkau sedang dalam perjalanan sekalipun, Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang membuat kita merasa jauh daripada Tuhan adalah apa tadi saya katakan? Dosa kita. Karena Allah itu roh, makanya kita harus yang pertama menyembah Dia dalam roh. Menyembah dalam roh, di situ dikatakan begini, saya tulis. Menyembah dalam roh adalah suatu penyembahan yang keluar dari hati dan penyembahan yang tidak dibatasi oleh tempat. Suatu penyembahan yang keluar dari hati dan penyembahan yang tidak dibatasi oleh tempat. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Karena dengan roh kita memberi kekuatan pada jiwa dan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Saya ulangi, karena dengan roh kita memberi kekuatan kepada jiwa dan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus akan memberi kemampuan, memberikan kekuatan pada tubuh dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Karena dengan roh kita memberi kekuatan kepada jiwa dan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Karena dengan roh kita mampu menyembah Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun kita. Penyembahan yang tidak terbatas adalah ketika roh kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Selalu menyembah Tuhan. Makanya tadi tidak dibatasi oleh tempat. Penting tidak kita menyembah dalam roh? Sangat penting. Kalau kita hanya berdoa dengan kata-kata yang sudah kita tahu, doa kita tidak akan pernah lama. Pokok doa 1, 2, 3, 4 selesai. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia memberikan rohnya supaya ketika kita berdoa, ada sesuatu yang tidak kita ingat, dia mengingatkan kita. Itu Roh Kudus memberikan pengingat kepada kita. Sekalipun tubuh kita beristirahat Bapak Ibu Saudara, atau sakit, dihimpit oleh masalah dan tekanan, namun kita masih dapat menyembah Tuhan seperti yang terjadi ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Mereka berada di dalam penjara. Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Mereka menyembah Tuhan. Jadi tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika saudara mau datang menghampiri Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana. Sangat penting kita menyembah Tuhan dalam roh. Tadi dikatakan menyembah Bapa dalam roh, kemudian yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran adalah memiliki, coba saya ada tulis di slide, di situ dikatakan begini. Menyembah dalam kebenaran adalah memiliki sikap yang merendahkan diri serendahnya dengan ketulusan, kesungguhan dan motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Memiliki sikap yang merendahkan diri serendahnya dengan ketulusan, kesungguhan dan motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Menyembah dalam kebenaran. Kita menyembah Tuhan tanpa ada motivasi yang lain. Kita menyembah Tuhan tanpa ada motivasi yang lain.
kita tulus menyembah Dia. Tulus menyembah Tuhan dengan segenap hati karena tadi pujian katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran merupakan ciri Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan harus di dalam kebenaran dan kuasa kebenaran. Harus di dalam kebenaran dan dikuasai oleh kebenaran. Penyembahan kita harus nampak buahnya. Ketika kita menjadi penyembah yang benar, maka kita akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Orang akan melihat. Kehidupan orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sangat berbeda dengan orang yang tidak menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau hidupmu tidak menjadi teladan, berarti engkau belum menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kesimpulan penyembahan yang benar Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti apa itu menyembah. Memiliki sikap yang merendahkan diri serendahnya di hadapan yang kita sembah. Kemudian kita harus menjadi penyembah yang benar. Mengenal siapa yang disembah. Dampak dari pengenalan akan Allah dan kita mengetahui Tuhan yang kita sembah. Kemudian kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran akan bertumbuh menjadi seperti pribadi yang disembah. Kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Penyembah yang harus, penyembah yang harum, penyembah yang benar adalah penyembah yang menyukakan hati Tuhan. Yang menyembah Bapa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.